Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kemudian saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pertanyaannya, Nabi Muhammad itu utusan Allah itu diutus ke siapa? Apa hanya ke umatnya saja? Apa ke umat-umat yang terdahulu? Bahkan nabi-nabi terdahulu? Atau bahkan juga para malaikat? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Di dalam kitab syarahnya, Syarah Safinah Najah, yaitu Kasyifatus Sajah. Kasyifatus Sajah ini ditulis oleh ulama kita, ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi zaman dahulu itu paling ulama Nusantara tidak kalah dengan ulama-ulama yang lain. Jadi kita berbangga dalam keilmuan. Sekarang berbangga merosot ya. Syekh Nawawi Al-Bantani diakui kealimannya. Itu murni dari Nusantara, dari Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kitab mensyarahi kitab Safinah, namanya Kasyifatus Sajah. Beliau menjelaskan di sini bahwa ulama berbeda pendapat terkait masalah Nabi itu diutus ke siapa saja. Apakah diutus para malaikat? Kalau diutus para malaikat itu berdua pendapat. Yang pertama, pendapat Al-Halimi wal Baihaqi, bahwasanya Nabi Muhammad tidak diutus ke para malaikat. Tetapi kalau Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki, Nabi tetap diutus kepada malaikat, bukan hanya kepada umatnya saja, bahkan ke malaikat juga diutus. Kemudian apa dalilnya? Imam Subki menjelaskan dalilnya ya hadis Nabi, annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya'i wal umami sabiqah. Nah, itu dalilnya beliau. Jadi memang Nabi itu diutus semua para nabi yang terdahulu dan umat-umat yang terdahulu. Bahkan ini lagi buistu ilan nas kafatan. Saya diutus kepada manusia secara keseluruhan. Mana di situ maksudnya apa? Syamilun lahum min ladun Adam ila qiyamis saah wa rajul barizi wa zadana mursalina jamil hayawan wal jamaat min ramil wa hajar wa madad wa zida ala dalik annahu mursal li nafsihi. Nah, intinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada umatnya, pada kita selaku umat Nabi Muhammad, juga kepada para nabi-nabi terdahulu, bahkan kepada umat-umat terdahulu. Kalau masalah diutus pada malaikat itu berbeda pendapat. Apa yang menjadi dalil hadis ini? Hadis bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umami sabiqah. Diutus semua para nabi yang terdahulu maupun umat-umat terdahulu. Dan wabuistu ilan nasi kafatan. Dua hadis ini yang menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad diutus kepada umatnya, juga diutus kepada para nabi dan para umat-umat terdahulu. Bahkan hari kiamat dalam satu riwayat, hari kiamat ketika umat-umat terdahulu berbondong-bondong meminta kepada nabinya, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, mereka minta syafaat. Apa jawaban para nabi yang dahulu? Saya tidak bisa memberikan syafaat, tapi datanglah kepada Nabi Muhammad. Dan mereka umat-umat terdahulu dan bahkan nabi-nabi terdahulu berbondong-bondong datang ke Nabi Muhammad untuk meminta syafaat pertolong di hari kiamat. Itu luar biasa. Alhamdulillah kita termasuk ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita harus yakin kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai kita meragukan apa-apa yang dibawa Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja. Bukan hanya iman itu saya iman bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah saja, bukan. Tetapi juga kita iman percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan sosoknya saja kalau Nabi itu diutus,
tapi juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita juga yakin, percaya dan mengimani tersebut. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Seperti Al-Quran. Jangan sampai meragukan, Al-Quran itu sudah ditulis di zaman Nabi, para sahabat bisa saja salah, gini dan seterusnya. Ini sudah meragukan. Dan syariat-syariatnya Nabi yang dibawa, jangan sampai kita tidak mempercayai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian kata para ulama juga menyebutkan, Imam Bajuri menyebutkan salah satu keimanan, tadi sudah sampaikan keimanan kita kepada Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Muhammad secara personal beliau itu diutus oleh Allah kepada umatnya, kepada Nabi dan terdahulu dan para umat terdahulu. Juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita percaya. Dan ditambah oleh para ulama, Imam Bajuri mengatakan bahwa wa qad dzakara ba'dhum anna min tamamil iman ayyataqidal insan annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasin ad-dhahira wal batina mislu ma jatama fihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kata beliau Imam Bajuri. Nah, ini disebutkan juga di dalam kitab kitab karyanya karyanya terkait masalah biografi sosok karya Nabi Muhammad, itu banyak juga menyebutkan terkait ini. Salah satu katanya, salah satu sempurnanya iman seseorang adalah dia percaya, meyakini bahwa kebaikan, keindahan baik secara zahir maupun batin itu hanya ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk sempurnanya iman meyakini Nabi Muhammad itu adalah meskipun manusia sempurna, manusia biasa, tetapi beliau manusia sempurna dan kebaikan, keindahan itu ada di pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad tidak ada satupun yang bisa menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di Qasidul Burdah, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu muqassimi. Kata Imam Busiri bahwa Nabi Muhammad memiliki fisik yang indah, memiliki akhlak yang baik, dan itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan munazzahun an syarikin fi masini, dan Nabi Muhammad munazzahun munazzahun itu terhindar dari kesamaan dengan makhluk yang lain fi mahasib dalam keindahannya, fajauharul husni fi ghairi muqassimi, dan Nabi Muhammad keindahannya tidak dibagi oleh siapapun. Luar biasa. Sosok itu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu bentuk sempurnanya iman kita. Ayo bayangkan, mulai dari fisiknya, akhlaknya, apapun, tidak ada satupun yang bisa menandingi, yang menyamai. Fisiknya saja, kalau akhlaknya mungkin terlalu jauh kita. Fisiknya saja, bayangkan. Nah, apalagi di momentum bulan Maulid ini, mudah-mudahan kita bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Seseorang itu kan kadang ada daya tarik. Orang itu tarik, oh ini cakep, ini cantik, lebih fisik. Orang itu kadang, ya termasuk saya mungkin, kalau sampai enggak. Orang kalau lihat fisiknya sudah indah, sudah ada daya tarik. Belum akhlaknya, lebih dinilai dari fisiknya dulu. Wong Nabi Muhammad sudah fisiknya bagus, belum ke akhlaknya, maka masa kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, maka kata Imam Bajuri, termasuk
kesempurnanya iman kita kepada Nabi Muhammad adalah kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah sempurna, fisik, dohir, wal batin, dan tidak ada satupun yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun yang nomor 2 adalah wa iqamus shalah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Dan melaksanakan sholat ini wahia afdalul ibadat al-badaniyah ad-dhahirah wa badal shom. Sholat ini termasuk paling utamanya ibadah yang bangsa badan, gerak, dohir. Sholat ini paling utamanya ibadah daripada ibadah yang lain, seperti puasa, zakat. Kenapa? Ya faktornya salah satunya sholat ini dilaksanakan setiap hari. Satunya. Nah. Kemudian apa? Setelah sholat, puasa, haji, kemudian zakat. Nah, fardunya sholat lebih utama daripada fardu ibadah yang lain. Sunnatnya sholat lebih utama daripada sunnatnya ibadah lain. Bayangkan, sholat itu saja baik fardunya, sunnatnya itu lebih utama daripada ibadah yang lain. Di sholat itu sendiri masih ada tingkatan. Antara sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah beda. Paling utama dari 5 waktu ini mana? Ya subuh. Sudah subuh dapat potongan 2 rakaat, sudah 2 rakaat, dan juga banyak yang tidak sholat kesiangan dan seterusnya. Sholat subuh. Ada lagi yang mengatakan siapa? Yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat lebih utama daripada sholat yang lain. Tingkatan. Sholat sunat apa yang lebih utama? Yaitu sholat sunat qobliyah subuh, yaitu rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, ini hadis ini. Dan hadis ini yang dikeluarkan baik dari kaul Nabi, hafalnya Nabi, tidak pernah Nabi berbohong, dan itu pasti jelas. Nabi mengatakan 2 rakaat saja salat sunat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa kita sering menyanyikan salat sunat qobliyah ini? Karena Allah tidak menampakkan kebaikan 2 rakaat tersebut. Andaikan Allah tampakkan hadiah besar itu, maka kita berbondong-bondong, berdesak-desaan, bahkan meskipun kita jalannya ngelosot, tetap kita pergi untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena belum ditampakkan. Kapan ditampakkan? Nanti kelak di hari kiamat. Sama halnya gini, ketika ada lomba JJS, dikasih tahu ada selebaran flyer JJS hari Minggu tanggal sekian, hadiahnya umroh, mobil, kulkas, TV. Karena ditampakkan hadiahnya, maka banyak orang berbondong-bondong datang untuk JJS. Meskipun malas putaran dari alun-alun muter ke monumen, malas, ya duduk aja, penting dapat kupon. Nah ini, penting dapat kupon. Kan sudah malas, pentinglah dapat kupon, nanti baginya diundi baru dekat dengan pengundian tersebut. Kenapa mereka semangat untuk hadir JJS padahal sebelumnya tidak pernah olahraga? JJS kan intinya kan apa? Meramal untuk fisiknya biar sehat dan seterusnya. Tapi enggak, hari Minggu enggak pernah olahraga, setiap hari dapat olahraga. Tahu-taunya ada JJS, datang dia. Kenapa? Karena di situ hadiahnya ditampakkan. Dikasih tahu. Coba hadiahnya enggak ditampakkan. Sekian, udah ada hadiahnya. Mungkin sedikit. Tetapi kenapa sholat 2 rakaat itu belum ditampakkan? Karena ingin tahu bagaimana usahanya hambanya Allah. Kita ini usahanya bagaimana untuk sholat Itu hanya sholat sunat. Bagaimana sholat yang lain?
Itu Nabi yang mengatakan, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan dari sekian sholat sunat ini boleh kita mengkodok, boleh kita lakukan, tidak usah pakai kodokan. Sholat sunat qobliyah boleh dilakukan setelah sholat fardu. Tetapi sholat sunat sholat sunat ba'diyah tidak boleh dilaksanakan sebelum sholat fardu. Saya ulangi, sholat sunat qobliyah boleh dilakukan setelah sholat fardu, baik udur maupun tidak udur, dan tidak harus pakai kodokan. Tapi sholat sunat ba'diyah tidak boleh dilakukan sebelum sholat. Nah, itu bolehnya. Ya, cerita satu saat, salah satu ini kejadian di masa Nabi Muhammad ketika sudah qomat jadi imam, ada sahabat yang datang, waktu qomat datang masjid sholat. Setelah itu setelah selesainya salam Nabi, sahabat yang terlambat ini datang pas qomat, dia langsung berdiri, kemudian selesai salam berdiri, ditanya oleh Nabi, kamu sholat apa barusan? Ya Rasulullah, saya sholat sunat qobliyah subuh, barusan saya datang terlambat, maka saya ingin sholat sunat, tidak mau melepas sholat sunat qobliyah yang mana itu pahalanya besar. Nah, pahala besar itu tambahan ya ceritanya ya. Nah, jadi akhirnya Nabi tidak melarang, dan itu menunjukkan bahwa diperbolehkan. Dan ini ibadah ini ibadah sholat itu yang rukun yang nomor 2. Bahkan paling pertama kali ditanyain kelak di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, Pak, insya Allah yang lain ikut baik. Kalau sholatnya nggak jelas, bolong, maka kelakuan yang lain itu dimungkinkan juga ikut tidak baik. Maka tolak ukur seseorang itu di sholatnya, karena sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Kalau sholat kita bolong, tiang itu tetap keropos, sedikit demi sedikit akan roboh. Kalau roboh agama kita, maka insya Allah dipastikan juga sehari-harinya kita, kelakuan kita juga akan roboh dan juga bisa terjumus kepada maksiat. Kalau tiang itu kokoh, diisi terus dalam sholat, tidak bolong, maka insya Allah kita akan kuat di dalam mentahankan dan seterusnya. Nah, kemudian rukun yang nomor 3 adalah ita'uz zakat, mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya udah usah. Zakat apa yang banyak? Nanti ada pembahasan yang lebih rinci ya, untuk di belakang insyaallah ada. Waktu Ramadan juga sudah dijelaskan, dibahas terkait zakat, macam-macam zakat. Jadi intinya zakat ini termasuk rukun dari Islam. Yang nomor 3, bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu yang tidak usah. Yang punya perniagaan wajib dia bayar zakat, yang punya emas perak wajib bayar zakat, punya peternakan wajib bayar zakat, dan seterusnya, termasuk zakat fitri. Dan zakat ini salah satu hikmahnya, kenapa disyariatkan, salah satu hikmah adalah untuk mensucikan. Kemudian rukun Islam yang nomor 4 adalah rukun yang nomor 4 mana ini? Saumu Ramadan. Saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ramadan ini diwajibkan di bulan Sya'ban tahun yang kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi setelah hijrahnya Nabi 2 tahun di bulan Sya'ban puasa itu diwajibkan. Jadi Sya'ban, Ramadan. Jadi sudah bulan depan masuk bulan Ramadan diwajibkan. Kemudian beliau Nabi Muhammad menututi 9 Ramadan, 9 kali. 9 kali Ramadan. Jadi Nabi di Mekah itu kan ketika setelah diutus setelah umur 40 itu 13 tahun. Di Madinah itu 10 tahun. Nah, jadi tahun kedua, jalan kedua itu diwajibkan puasa bulan Ramadan. Berarti Nabi nututin 9 kali Ramadan. 1 yang sempurna, 8-nya itu kurang. Artinya apa? Kadang beliau udur dan seterusnya. Kemudian Ramadan ini bulan apa yang memang diwajibkan puasa hanya 1 tahun 1 kali. Rukun Islam yang dimaksud adalah puasa bulan Ramadan. Perkara puasa sunat tidak masuk. Itu ibadah-ibadah tambahan kalau sunat. Puasa sunat ada yang diulangi tiap minggu, ada yang diulangi tiap bulan, ada yang diulangi tiap tahun. Yang minggu seperti apa? Senin Kemis. Yang bulan seperti apa? Puasa hari hitam, hari putih. Yang diulangi tiap tahun apa? Seperti puasa Asyura, Tasu'a, puasa Arafah, Tarwiyah, puasa Rajab, puasa apa lain-lain dan seterusnya. Yang diulangi tiap tahun. Silahkan yang mau puasa, bagi yang mampu mau menambah pundi-pundi amal, kita bisa berpuasa. Yang tidak mampu puasa tiap minggu, Senin Kemis, ya puasa setiap bulan. Yang tidak mampu tiap bulan, ya paling tidak puasa tiap tahun 1 kali. Ambil yang apa? Seperti Arafah atau Asyura. Karena tidak ada, mungkin Rajab dan seterusnya. Atau puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal. Nah, puasa Ramadan ini merupakan kenapa dinamakan Ramadan? Karena Ramadan itu menghapus semua dosa-dosa kita. Amin, bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 5, rukunnya 5 adalah hajjul baiti atau hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Ibadah haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, yang tidak usah. Cukup 1 kali. 1 kali, cukup 1 kali dalam seumur hidupnya. Itu kewajiban. Yang kedua, ketiga, nah itu sunat, bukan wajib. Semisal ada orang kaya nih, bawa anak kecil yang belum balik haji atau umroh, maka itu masih belum gugur kewajibannya. Tetap nanti ketika dewasa balik dia tetap wajib memiliki kewajiban untuk haji dan umrah. Karena dia waktu melaksanakan ibadah haji belum balik. Nih. Di antara rukun Islam, syahadat tidak usah dihitung, ibadah. Rukun Islam yang ibadah itu kan ada 4. Salat, zakat, puasa, haji. Di 4 ini mampu tidak mampu, kaya miskin, tetap wajib apa? Salat. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia susah, senang, sakit, sehat, tetap wajib apa? Salat. Selain sholat, contoh puasa dia sakit, boleh dia tidak puasa, tapi wajib qada. Orang tua renta, tidak sehat fisiknya, boleh dia tidak puasa sama sekali, bayar apa namanya, fidyah. Kemudian haji, yang hanya mampu toh silahkan berangkat. Apalagi zakat, yang punya bisnis dengan tidak punya bisnis maka beda. Yang bisnis itu yang punya kewajiban untuk zakat perniagaan, yang tidak punya bisnis tidak wajib zakat perniagaan. Nah, artinya apa?
Yang tiga ini itu tergantung kondisional lah. Dia mampu, sehat, seperti puasa wajib puasa. Dah mampu, sakit maka boleh tidak puasa. Tapi sholat mau sehat, apalagi mau sakit saja dalam keadaan tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Itu mau sakit, mau kaya, miskin, mau datang kesusahan, tetap wajib sholat. Dimanapun berada, waktunya sholat tetap wajib sholat. Kalau yang cuma sakit, bisa dengan cara tidak bisa berdiri, dengan cara duduk. Tidak bisa menggunakan air, bisa tayamum. Dan seterusnya banyak cara. Allah Ta'ala telah memudahkan semuanya, sudah ada caranya. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan di antara 4 rukun ini, penghambaan yang murni kepada Allah itu di dalam sholat. Kita menghamba kepada Allah Ta'ala. Kalau yang lain bisa, tidak usah pakai wudu, bisa gurau. Ya kayak haji, tawaf, bisa mau PHP-an, mau selfie-an sambil tawaf, tetap sah. Mau gimana? Terus mau bicara, mau ngangkat telepon, video call, tetap sah. Ketika pelaksanaan haji, ketika Ramadan puasa mulai dari subuh sampai maghrib, mau tidur, mau ngomong atau apa, tetap sah. Bahkan yang puasa mau bergunjing, gibah, berbohong, tetap secara hukum fikih sah puasanya. Tapi sholat tidak bisa, karena sholat itu penghambaan betul-betul kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita berbicara ke orang lain. Kalau lagi sholat ngangkat telepon, halo, tidak bisa. Beda dengan tawaf waktu haji. Beda mau nyerahkan zakatnya, bisa dengan langsung. Itu zakat. Kita punya zakat, boleh kita serahkan ini, minta tolong, kasih ke situ, kasih itu, nyuruh orang. Tapi sholat, duh saya tidak bisa ya, kamu aja sholatkan saya, wakilkan. Tidak bisa. Dari rukun Islam yang ibadah 4 ini. Kalau zakat, kamu wakilkan. Atau haji, sudah tidak bisa ikut. Ada pendapat yang mengatakan sudah tidak mampu secara fisik, bisa dihajikan. Cara pendapat yang lain ya, bisa. Bahkan sholat, semisal puasa, dia punya utang ternyata mati belum sempat, boleh diganti, bayar oleh ahli warisnya. Tapi sholat, dalam satu sisi pendapat ulama, sholat tidak boleh dikodoin oleh ahli warisnya ketika yang meninggal itu punya hutang sholat. Dalam satu perspektif yang lain ya, satu sisi lain. Kenapa? Sholat itu tiang agama, sholat itu penghambaan kita kepada Allah. Kepala kita sujud nunduk. Coba bayangkan kalau ada orang yang macam-macam kepala gini, marah gini. Karena itu penghormatan. Kepala ini di atas, diinjak-injak harga diri. Orang Arab diinjak ini marah. Nah, kalau kita ketika sholat, kita penghambaan murni kepada Allah. Itu bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana tentang larangan tersebut? Kemudian kalau misalkan itu katakanlah saya terlambat sholat subuh sehingga melaksanakan qobliyah. Kalau saya melaksanakan sholat qobliyah setelah
akan menjadi ada berjamaah pada kota orang-orang Iya, iya, iya. mungkin menjadi fitnah. Maka kita kerjakan di masjid atau di rumah. Iya, iya. Ya, terima kasih. Memang ada berapa waktu yang memang diharamkan untuk sholat ya. Sholat setelah asar, kemudian setelah subuh. Nah, di situ di kitab ini memang ada Safinah di halaman 33, tapi tidak apa-apa saya jelaskan. Memang ada waktu-waktu sholat yang diharamkan, yang tidak memiliki sebab ataupun pendahulu atau bermukorin. Nah, itu di halaman 33 ada. Nah, salah satu orang yang sholat sunat, semisal tadi tidak nutut karena kita tahu hadisnya bahwa lebih baik daripada dunia dan sisinya, maka boleh tidak sholat setelah sholat subuh? Kalau punya sebab itu boleh, tetapi lebih baiknya, lebih afdolnya nanti setelah keluarnya matahari. Itu lebih baiknya. Khurujan minal, keluar dari perbedaan ulama. Itu kan ketika salah satu waktu soalnya diharamkan itu kan setelah sholat subuh sampai tergelincir sampai keluarnya matahari qadra rumhin. Qadra rumhin. Nah, tapi lebih baiknya dilakukan ketika waktu terbitnya matahari. Lebih baik. Waktu ikut isyroknya. Qobliyahnya dulu. Semisal kalau memang masih lama, nah, biar tidak ada dugaan-dugaan di sini, bisa sholat di rumahnya, biar tidak ada dugaan-dugaan. Itu. Seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya ada waktunya. Hah? Asar. Iya. Nah, kalau sholat sunat begitu juga sama. Itu kan boleh. Ada sebab apa? Sebabnya saya barusan tidak nutut sholat sunat. Itu boleh. Kapan waktunya? Waktunya yang dia lebih baik belum menemukan ya. Tapi yang jelas itu setelah asar itu boleh. Apa sampai kapan itu belum. Cuma yang dibahas itu kemarin yang pernah saya dengar dari kalau tidak salah itu Habib Umar, itu beliau menjelaskan memang sebaiknya dilakukan ketika isyrok subuh, rakaat subuh. Nah, kenapa ini sholat subuh sangat diistiqomahkan rakaat qabla subuh? Karena itu tadi khairun minad dunya ma fiha. Di sholat sunat ini rawatib itu ada yang sholat sangat dianjurkan, ada yang tidak. Ada muakkad, ghair muakkad. Salah satunya sangat dianjurkan itu sholat sunat qabla subuh. Salah satu yang sholat sunat rawatib yang biasa-biasa saja, tidak terlalu dianjurkan, yaitu sholat sunat qabla asar. Qabla asar, qabla maghrib, qabla isya, qabla duhur 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat. 2 rakaat duhur itu ada 4. Nah, 4 rakaat. Ya ini. Adzan ya. Bukankah kita sebenarnya kalau ini hukumnya boleh, mestinya disosialisasikan, bukan disembunyikan. Kalau kita tadi kita sholat juga di rumah, seolah-olah ini kan perbuatan tercela. Kalau hukum ini benar-benar memang disunahkan oleh Rasulullah, ya kita tidak ada masalah sholat di masjid, sholat di mana. Karena kita harus sosialisasikan kepada yang lain yang mungkin kurang paham bahwa sholat sunnah qabli subuh atau qabli asar bisa dilaksanakan setelah fardu. Itu justru itu dianjurkan kalau menurut saya, malah disembunyikan kalau ini benar betul-betul diperbolehkan. Itu menurut pendapat saya.
Ya, terima kasih. Bisa masuk. Kita kasih edukasi. Saya dulu pernah kok sholat masjid di sini waktu Ramadan dan nutut sholat sunat langsung ya. Nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak ada yang nyangka-nyangka yang mana-mana. Nah, jadi kita perlu. Ini Pak Dus juga pernah bilang ke saya baru tahu Ustadz ternyata boleh sholat sunat qobliyah subuh dilakukan setelah sholat fardu katanya. Nah ini dulu-dulunya nggak pernah tahu gitu. Nggak usah pakai kodoan, nggak usah, langsung kodoan. Nggak ada di kitab. Kalau mau referensinya, kalau masih ragu nanti saya pernah nemukan di referensi. Ada di catatan mungkin. Apa di catatan kitab satunya ulang. Jadi ya terima kasih masukannya dari beliau, bisa masuk edukasi. Apa nih? Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim.